Salam damai sejahtera, Shalom, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Berjumpa kembali dengan saya, Elizabeth Vina Yunatan, calon guru penggerak Angkatan 9 SMP PPGI Sentani dari Kabupaten Jayapura. Dengan video saya, koneksi antar materi, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pastinya beda kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda dan agar mereka merasa nyaman di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama adalah memahami tujuan pembelajaran, yang kedua mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, yang keempat melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan ketiga profil belajar murid. Kesiapan belajar murid itu adalah mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid adalah minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid terdiri dari 4, yaitu dari lingkungannya, dari budayanya, gaya belajarnya, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama adalah mengamati perilaku murid-murid, kedua mengidentifikasi pengetahuan awal, ketiga mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, keempat berbicara dengan guru murid sebelumnya, kelima membaca rapor murid di kelas sebelumnya, kemudian menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Strategi ini dapat dilakukan memilih salah satu ataupun ketiganya. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yang pertama diferensiasi konten, yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten juga bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kemudian diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Kemudian diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain?
baik itu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1. Keterkaitannya antara modul 1.1 dan modul 2.1, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian keterkaitan modul 1.2 dan modul 2.1 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid merdeka belajar, dan hal itu sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, dapat menjadi salah satu strategi untuk melakukan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 dan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 dari saya. Semoga menginspirasi dan terima kasih. Salam dan bahagia.